Hari ini adalah hari pertama aku masuk ke sekolah baru. Setelah mendapatkan hasil ujian nasional yang bisa dikatakan siswa tersebut telah lulus. Aku masuk ke SMPN 20 Pekanbaru yang merupakan salah satu SMP favorit. Perkenalkan, nama saya Nadinda Laura dari SD 177 Pekanbaru. Kataku saat memperkenalkan diri di kelas. Oh ya, kelas yang kutempati adalah kelas 71. Selama sekolah, aku sering melihat hal-hal aneh. Seperti suara yang memanggilku. Suara tersebut berasal dari perpustakaan. Aku mendapat banyak teman di sekolah. Namanya adalah Akila, Suha, Mutia, Dea, dan Fatimah. Tapi aku lebih banyak menghabiskan waktu dengan Akila. Yang membuatku menyukai sekolah ini adalah perpustakaannya. Ada banyak buku yang aku suka di perpustakaannya, dan ruangannya ber-AC. Sekarang aku sudah menduduki kelas 3 SMP. Kelasku adalah kelas 91. Sampai sekarang aku masih suka pergi ke perpustakaan. Tapi, suatu hari, ketika aku berada di perpustakaan, aku melihat sebuah buku. Buku itu sudah usang dan berdebu. Di belakang buku itu ada surat yang bertuliskan, "Tolong aku," yang ditulis dengan tinta merah. Tetapi ketika aku menyentuh tulisan itu, tintanya menempel di tanganku dan baunya sangat tidak enak. Ketika bel kelas berbunyi, aku segera meletakkan kembali buku itu dan meninggalkan perpustakaan. Saat belajar, aku tidak bisa berkonsentrasi karena memikirkan hal itu. Bel pulang sekolah berbunyi. Sesampainya di rumah, aku masih memikirkan apa yang terjadi sebelumnya. Karena aku lelah, aku tertidur. Saat aku terbangun, jam masih menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku terbangun karena aku bermimpi melihat seorang perempuan di ruang perpustakaan yang ingin melahirkan. Saat itu datanglah seseorang yang menggunakan cadar hitam yang membawa pisau dan kemudian membunuh wanita hamil tersebut. Keesokan harinya, saat jam istirahat, aku bercerita tentang buku dan mimpi yang aku alami. Ternyata temanku Akila merasakan hal yang sama. Tepat saat aku sedang bercerita hal tersebut, Bu Tika datang dengan tiba-tiba. Dia adalah seorang guru yang disiplin. Melihat Ibu Tika lewat, kami pergi untuk menyalami tangan ibu tersebut. Tiba-tiba teringat mimpi tadi malam, pembunuhnya adalah seorang wanita dengan 6 jari di tangan kanannya. Kil, pasti ada kaitan antara mimpi kita semalam dengan perpustakaan sekolah, kataku sambil berbisik. Aku juga berpikir begitu, bagaimana kalau kita selidiki nanti malam sekitar jam 11. Kita nanti pergi ke sekolah sama-sama. Dinda, nanti kamu tunggu aku di warung Mustika. Gimana? Usul Akila. Oke, kataku bersemangat. Bel kelas pun berbunyi. Proses belajar mengajar berjalan dengan lancar. Tidak lama kemudian, bel pulang berbunyi. Aku pulang secepatnya dan menyiapkan alat-alat yang akan ku bawa nanti. Saat kami sudah berkumpul di warung Mustika, kami pun pergi bersama-sama ke sekolah. Suasana di sekolah sangat menyeramkan. Ayo pergi ke perpustakaan. Sayangnya, pintu perpustakaan terkunci. Tapi kami masuk melalui jendela. Di perpustakaan, ada hantu perempuan dengan lubang di perutnya. Itu hantu sundel bolong. Ah, siapa kamu? Apa mau kamu? Kataku ketakutan. Jangan takut, aku hanya minta bantuan dari kalian. Tolong aku, kata hantu tersebut. Minta bantuan apa? Kataku. Tolong, kalian tangkap guru yang sudah membunuhku. Carilah jasadku dan kuburkan secara layak, kata hantu tersebut. Saat itu datanglah seorang wanita memakai cadar yang membawa pisau. Ia hendak menancapkan pisau itu ke aku, tapi aku berhasil mengelak. Saat itu aku pun berhasil membuka cadarnya. Ibu, apa yang ibu lakukan? Kenapa ibu ingin membunuh kami? Kata Akila terkejut karena ternyata wanita yang hendak membunuh Dinda itu adalah Bu Tika. Aku akan membunuh kalian karena kalian sudah mengetahuinya, jelasnya. Jadi, ibu juga yang membunuh wanita itu, kataku. Iya, dia sudah berani ingin melaporkan aku ke polisi karena dia tahu kalau aku korupsi di sekolah ini. Aku tidak ingin itu terjadi.
Dan kalian juga akan menemani wanita itu di neraka, katanya sambil memainkan pisaunya. Tepat saat dia hendak menikamku dengan pisau, hantu itu tiba-tiba datang dan mengacungkan pisaunya ke arah Butika, hingga Butika tak berdaya. Dia akhirnya pingsan. Akila langsung menelepon polisi. Hantu itu memberitahu di mana jasadnya dikuburkan. Ternyata jenazahnya dikubur di bawah lantai perpustakaan. Setelah beberapa saat, polisi datang dan kami memberitahu mereka apa yang terjadi. Polisi juga menahan Butika. Kami juga memberitahu jenazah wanita itu, dan dia dimakamkan dengan layak. Saat itu, aku melihat hantu itu, wajahnya berubah, dia sangat cantik, dia tersenyum dan menghilang. Dia sudah tenang.